Lalu pemirsa, apa tujuan dan hasil dari kunjungan Presiden Joko Widodo di Kalimantan Tengah? Sudah bergabung melalui sambungan telepon tenaga ahli utama KSP Ali Muchtar Ngabalin. Bang Ali Muchtar Ngabalin, selamat sore. Selamat sore, Mbak Afi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ngabalin, ini untuk pertama kalinya Presiden Jokowi melakukan kunjungan keluar Pulau Jawa di tengah pandemi. Apa pertimbangannya? Daerah yang dituju adalah Kalimantan Tengah. Ya, Mbak Afi. Yang pertama, kalau ibarat pasukan, Panglima itu mesti hadir di tengah-tengah para pasukannya. Kita tahu bahwa Kalimantan Tengah itu adalah zona merah. Tapi dalam rangka memberikan penguatan secara psikologi dan kemudian meyakinkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat bahwa meskipun zona merah, Bapak Presiden harus hadir. Hadir untuk apa? Pertama, memberikan apresiasi dan dukungan yang full kepada gugus tugas, kemudian para relawan dan tenaga-tenaga medis atas kinerja yang luar biasa. Karena itu Bapak Presiden memberikan kepastian bahwa gugus tugas bekerja extraordinary dalam memitigasi dan mempercepat pengendalian COVID-19 di Kalimantan Tengah. Selain itu juga memang kita tahu Mbak Afi bahwa dalam rangka Bapak Presiden juga untuk mengecek persiapan kawasan food state guna memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Kapuas dan Belanti, juga di Kabupaten Pulau Pisang. Ada yang mau saya tambahkan kepada Mbak Afi bahwa kita tahu bahwa pemerintah punya dua strategi. Strategi yang pertama itu adalah health solution, jadi bagaimana percepatan penanganan pandemi ini dalam bidang kesehatan, dan yang kedua itu adalah food security. Pemerintah mesti memastikan terhadap kesediaan bahan pangan sehingga sampai hari ini dan beberapa bulan ke depan itu, kemarin Menteri Pertanian juga memastikan terhadap kesediaan bahan pangan. Dengan begitu maka memastikan kepada masyarakat sehingga di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita tetap punya satu kekuatan terhadap segala hal-hal yang terkait dengan kesediaan bahan pangan dan kesehatan itu sendiri di Kalimantan Tengah. Bang Ngabalin, sebelumnya Presiden mengkritik belanja di kementerian. Salah satu yang disebut adalah Kementerian Pertahanan. Sekarang kemudian diajak kunjungan ke Kalteng dan menyoalkan soal ketahanan pangan. Dalam preskonnya tadi dan pemaparan, Presiden mengatakan antara sisi kesehatan dan sisi ekonomi, dipaparkan juga data dari OECD yang prediksi dunia ini minusnya semakin besar. Apa dibalik kekhawatiran dan juga sejauh ini ketahanan kita seperti apa dari sisi pangan dan juga ekonomi? Ya, ada dua hal Mbak Afi. Yang pertama kita tahu bahwa solve economic problem itu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pandemi COVID-19 ini. Kalau Bapak Presiden menggunakan istilah gas dan rem, itu artinya bahwa di tengah-tengah kita menangani percepatan COVID-19 ini, tentu saja di seluruh sentra-sentra ekonomi itu harus tetap digerakkan. Kita tahu kemarin juga kerjasama telah Menteri Keuangan dan Gubernur Indonesia, Bank Indonesia telah menandatangani surat kerjasama terkait dengan pengalokasian anggaran. Sehingga kita tahu juga bahwa di seluruh dunia itu dalam menghadapi COVID-19 ini kan ekonomi itu rada-rada ambruk. Kayak Indonesia tidak ada lain yang bisa digerakkan kecuali memang anggaran pendapatan belanja negara. Makanya Bapak Presiden memberikan penekanan agar semua alokasi anggaran pendapatan belanja negara dari masing-masing departemen itu benar-benar bisa diserap dengan belanja dalam negeri terhadap produk-produk dalam negeri. Apa yang dimaksudkan oleh Bapak Presiden tidak ada lain kecuali agar perputaran ekonomi, perputaran uang itu benar-benar bisa terjadi di seluruh sektor dengan alokasi anggaran pendapatan belanja negara dengan keuangan yang luar biasa. Ratusan triliun yang tersedia di masing-masing departemen yang jumlah alokasi APBN-nya agak besar tadi, Mbak. Bang Ngabalin, sekali lagi tadi Presiden mengatakan semua harus mengerti kondisi krisis ini dari sisi kesehatan dan juga sisi ekonomi. Sempat Presiden di sebelumnya menyebut ini WFH rasa cuti. Ini
kembali lagi disindir oleh Presiden, ada sesuatu yang ingin disampaikan. Semua pihak ini menangkap atau tidak, dan masihkah reshuffle menjadi resiko terbesar, terutama di kabinet jika 6 kementerian anggaran terbesar terutama tidak melakukan sesuai keinginan Presiden? Iya, ini kan sebetulnya kan ketika kita semua bekerja dari rumah, rapat dari rumah, kemudian melakukan evaluasi, mengeluarkan instruksi dari rumah pada waktu pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar itu artinya bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Mbak Afi, tetap harus kita punya satu rasa extraordinary bahwa dalam seluruh aktivitas keseharian kita ini kan COVID setiap saat mengintai aktivitas kita. Jadi kalau Bapak Presiden mengeluarkan statement seperti itu, tidak ada lain dan tidak ada bukan kecuali harus juga masing-masing kita, masing-masing departemen, masing-masing kementerian juga menyediakan agenda-agenda yang extraordinary tadi. Kalau mengenai resapel, tentu kemarin dengan penjelasan Bapak Menteri Sekretaris Negara Profesor Dr. Pratikno, itu artinya bahwa selesai pembahasan dan perbincangan kita mengenai resapel seperti yang kemarin disampaikan, langkah-langkah yang kemungkinan kalau tidak melakukan extraordinary, kemungkinan ini dan kemungkinan itu. Tetapi saya harus sampaikan dengan secara tegas bahwa kita tahu regulasi juga memberikan kewenangan penuh kepada Bapak Presiden untuk bisa melakukan resapel atau pergantian kabinet. Itu adalah menjadi kewenangan prerogatif Presiden. Baik. Terima kasih banyak atas keterangan dan waktunya, Ali Mokhtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP di Prime Time News.